Pemirsa, malam hari ini MK masih terus menerima gugatan hasil Pilkada serentak 2024. Untuk mengetahui informasi terkini dan daerah mana saja yang sudah diterima gugatannya oleh MK, kita langsung terhubung dengan reporter Metro TV, ada Devi Safira. Devi, dari pantauan Anda, calon kepala daerah mana saja yang telah melaporkan gugatannya, dan ada informasi tim Ridho ternyata batal melaporkan perselisihan Pilkada Jakarta. Seperti apa laporan Anda? Dan juga pemirsa, sampai dengan pukul 00 waktu Indonesia Barat, di mana ini adalah batas terakhir untuk mengajukan gugatan Pilkada Jakarta 2024 dari 271 gugatan yang masuk. Ini belum ada dari Jakarta ataupun dari tim Ridwan Kamil dan juga Suswono yang rencananya memang pada saat penetapan rekapitulasi hasil Pilkada Jakarta 2024 mengatakan akan mengajukan gugatan. Namun sampai dengan saat ini kami memantau belum ada yang mengajukan dan juga beredar informasi bahwa tidak jadi mengajukan namun masih menunggu informasi secara resmi. Dan sampai dengan pukul 00 waktu Indonesia Barat sudah ada 271, di mana ada 14 terkait dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian 210 menyangkut bupati dan wakil bupati, kemudian juga 47 menyangkut pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Dari ajuan atau dari gugatan yang diajukan tersebut untuk wilayah-wilayah yang mengajukan dari gubernur dan wakil gubernur ini dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, yang pada hari ini tadi diajukan oleh kuasa hukum PDIP secara langsung, yakni Roni Talapesi, yang mengatakan memang ada kecurangan yang masif secara TSM begitu di Pilkada Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Sementara untuk wilayah Jakarta yang memang pada hari ini menjadi batas terakhir, ini kami memantau di batas terakhir waktunya tidak ada baik di laman MKRI maupun secara langsung di MK ini kami memantau tidak ada yang mengajukan gugatan dari tim Ridwan Kamil dan juga Suswono. Kami juga sempat bertanya atau mengonfirmasi ini kepada tim kuasa hukumnya, namun belum ada informasi secara resminya, nanti akan disampaikan namun belum tahu kapan pastinya seperti itu. Dan kalau kita melihat memang untuk ajuan atau gugatan Pilkada Jakarta 2024 ini, kalau untuk Jakarta memang sudah dilakukan sejak di tanggal 9 Desember, tepatnya setelah 1 hari setelah adanya penetapan rekapitulasi hasil Pilkada Jakarta. Dan kalau dari Mahkamah Konstitusi sendiri, kita melihat ini memang sudah persiapannya dilakukan. Mulai dari adanya membentuk gugus tugas untuk mengadili dan juga memutuskan perkara, kemudian simulasi terkait dengan persidangan di gugatan Pilkada seluruh Indonesia, kemudian juga memutuskan para hakim konstitusi yang nanti akan mengadili. Misalnya untuk hakim konstitusi ini nanti akan dibagi menjadi 3 panel dan juga tidak ada yang bersangkutan dengan konflik of interest ataupun yang berkepentingan. Kemudian juga menerima pendaftaran dan juga gugatan ini secara online dan juga offline. Sementara itu, kalau untuk tahapan perkara ini, yang pertama adalah untuk pengajuan permohonan. Jadi bagi yang ingin mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, yang pertama harus mengajukan permohonan, kemudian pemeriksaan kelengkapan, dan setelah diperiksa ternyata ada yang kurang ataupun belum lengkap seperti itu, maka akan diajukan perbaikan permohonan, lalu registrasi, dan selanjutnya adalah penyampaian salinan permohonan pemberitahuan sidang pertama, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan. Ini untuk memeriksa bagaimana nanti materi pokoknya sudah jelas atau lengkap atau belum. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan yang nanti akan melihat ataupun memeriksa dari alat buktinya, kemudian termohon, kemudian juga dari pihak terkait, keterangan saksi dan juga ahli. Lalu juga nanti yang terakhir adalah sidang pengucapan putusan. Ini disebutkan untuk putusan akan disampaikan 45 hari batasnya sejak dilakukan permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya adalah penyerahan salinan putusan. Dan Alta dan juga pemirsa, kita masih melihat nanti adakah keterangan pers yang akan disampaikan dari tim kuasa hukum Ridwan Kamil dan Suswono, yang memang kita ketahui sebelumnya untuk tim kuasa hukum dari Ridwan Kamil dan Suswono ini mengatakan adanya kecurangan di Pilkada Jakarta 2024 dan juga ingin adanya pemungutan suara ulang, karena disebutkan dari tim kuasa hukumnya ada kecurangan misalnya di TPS 28 Pinangranti, Jakarta Timur, yang pada saat itu disebutkan ada 18 surat suara yang disalahgunakan oleh oknum KPU, kemudian menyayangkan tidak ada pemungutan suara ulang di daerah tersebut.
Kemudian juga disebutkan adanya tidak ada kode etik, sanksi atau sanksi kode etik yang diberikan kepada petugas TPS 28 tersebut. Kemudian juga menyayangkan adanya pendistribusian formulir pendaftaran atau pemilihan C6 itu dilakukan secara tidak merata. Dan inilah yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Kamil Suswono, namun kita masih menantikan bagaimana keterangan pers yang akan disampaikan jika nanti ada perkembangan terbaru. Sementara demikian, Alka dan juga pemirsa, kembali ke Anda di studio. Terima kasih laporan Anda, Devi Safri, melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan sengketa pilkada. Selamat bertugas kembali. Demikian headline saat ini, kami akan kembali untuk Anda 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.